Di kesempatan ini saya akan menjelaskan penyembuhan mujizat sehubungan dengan virus corona. Sekarang Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Jangan lagi mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang palsu, yang dari dahulu melalui keuangan menjadi perampok, sekali melalui nubuat menjadi semua yang sangkut virus corona datang sini. Saya dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Kenapa engkau tak berani kerjakan itu? Hei, pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dengar kalimat pendeta. Ada saja orang-orang yang dengan ponggahnya, dengan angkuhnya gitu, lalu menantang, mana pendeta-pendeta yang berdoa buat mujizat, berdoa buat mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya itu orang-orang yang berhati busuk. Dan penilaian bahwa kata-kata Pak Tong itu lahir dari hati yang busuk, hati yang penuh kebencian, orang kurang kerjaan, tidak tahu apa yang harus dikatakan, dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika Pak Gilbert langsung mengklaim seperti itu dengan kata-kata yang menurut saya juga kasar itu ya, menurut saya sekali lagi Pak Gilbert jatuh kepada suatu penghakiman yang tidak adil. Sekarang gini. Di video tersebut ada yang menghardik virus corona dan ada pula yang melakukan penyembuhan mujizat dengan cara memukul-mukul orang sambil mengayun-ngayunkan tangannya, bahkan sambil tertawa. Kita mungkin bertanya, apakah Allah melakukan mujizat melalui banyak organisasi yang kerap saling bertikai? Padahal Alkitab berkata di 1 Korintus 14 ayat 33, Allah bukanlah Allah kekacauan, tetapi Allah kedamaian. Jadi, apakah penyembuhan mujizat yang sering terjadi memang berasal dari Allah? Beberapa penyembuh mujizat atau pendeta mengaku menyembuhkan dengan kuasa Yesus. Apakah itu benar? Kita uji. Apakah mereka melakukan penyembuhan mujizat dengan kuasa Allah atau dari kuasa setan si iblis? Mari kita lihat bagaimana Yesus dan para rasulnya menyembuhkan orang-orang dengan kuasa Allah atau Roh Kudus. Kita baca Lukas 6 ayat 19. Seluruh kumpulan orang itu berupaya menyentuh Yesus karena kuasa keluar dari dia, dan mereka semua disembuhkan. Kita baca Kisah Para Rasul 5 ayat 15 dan 16. Dikatakan, mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ayat 16, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun membawa orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Alkitab menjelaskan dengan menyentuh jubah Yesus dan mengenai bayangan para rasul, seketika itu juga mereka sembuh. Jadi sungguh luar biasa pekerjaan kuasa Allah atau Roh Kudus itu. Jika penyembuh atau pendeta yang Anda lihat di awal video tadi benar-benar dipenuhi kuasa Allah atau Roh Kudus, sama dengan yang diterima atau dimiliki Yesus dan para rasulnya, si penyembuh mujizat atau pendeta yang Anda lihat di awal video tersebut tidak perlu berteriak sambil menghardik, dan tidak perlu repot-repot bersusah payah memukul-mukul dan mengayun-ngayunkan tangannya sambil tertawa. Sebab dengan mengenai bayangan atau menjamah pakaian si penyembuh atau pendeta itu, seketika itu juga orang-orang itu sembuh semuanya. Jadi pertanyaannya, apakah si penyembuh mujizat atau pendeta yang ada di sekitar Anda saat ini punya kuasa dari Allah atau kuasa dari setan si iblis? Anda jawab sendiri.
Yesus bahkan menyembuhkan orang-orang yang belum menaruh iman atau belum percaya kepadanya. Misalnya yang dikatakan di Yohanes 9 ayat 1 sampai 7 dan ayat 35 sampai 38. Saat Yesus menyembuhkan seorang pria buta, belakangan Yesus bertanya kepadanya, "Apakah engkau beriman atau percaya kepada Anak Manusia?" Pria itu menjawab, "Siapakah dia, Tuhan, agar aku dapat percaya kepadanya?" Yesus berkata kepadanya, "Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Jadi saat Yesus menyembuhkan pria itu, pria tersebut belum percaya atau belum beriman kepada Anak Manusia atau Yesus. Kita baca Matius 17 ayat 16 sampai 20. Dikatakan, seorang membawa anaknya kepada Yesus untuk disembuhkan dari sakit ayam dan mengatakan kepada Yesus, "Aku sudah membawanya ke muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan." Ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang dan bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami tidak dapat menyembuhkan anak itu?" Ayat 20, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena kamu kurang percaya atau kurang beriman." Jadi Yesus katakan, bukan si penderita atau si pasien yang tidak beriman atau tidak percaya, tapi para muridnya yang tidak punya iman. Jadi mereka sembuh bukan karena iman, melainkan karena kuasa Allah atau kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Kita baca Kisah 10 ayat 38. Dikatakan, Allah mengurapinya dengan Roh Kudus dan kuasa, dan dia, Yesus, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, karena Allah menyertai dia. Jadi sangat kontras dengan para penyembuh mujizat atau pendeta zaman modern yang sering menyalahkan si sakit atau si pasien. Konon katanya apabila tidak sembuh, si sakit atau si pasien itu kurang beriman atau kurang percaya kepada Yesus. Jadi mereka mungkin menjadi korban penipuan. Mengapa praktek para penyembuh mujizat zaman modern begitu berbeda dengan apa yang Yesus dan para rasulnya lakukan? Kita baca Matius 7 ayat 22 dan 23. Dalam khotbah di gunung, Yesus mengatakan bahwa para pengecoh religius akan berseru kepada Yesus, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Tetapi Yesus menjawab, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan." Rasul Paulus memperingatkan di 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, kedatangan atau kehadiran si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Ayat 10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran firman Tuhan yang dapat menyelamatkan mereka. 1 Korintus 10 ayat 14 dan 1 Yohanes 5 ayat 21 dikatakan, jauhilah penyembahan berhala dan jagalah dirimu terhadap berhala-berhala. Penyembuhan semacam itu adalah bagian dari siasat si iblis untuk menjauhkan orang-orang dari ibadat sejati. 2 Korintus 11 ayat 13 dan 14, sebab orang-orang itu adalah pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak mengherankan, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kita patut waspada terhadap iblis yang menyamar sebagai pekerja-pekerja atau pelayan-pelayan Kristus yang menyesatkan atau pelayan palsu. Sehubungan dengan wabah corona saat ini, belum pasti kapan akhirnya. Hendaklah kita waspada dengan mengikuti petunjuk yang sudah ada, baik melalui anjuran dari Alkitab maupun dari kalangan pemerintah. Tetap berjaga-jaga, tetap luangkan waktu membaca Alkitab setiap hari, agar pengetahuan dan iman kita semakin bertumbuh.
Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda bisa mendapatkan informasi dari fakta kebenaran Alkitab. Terima kasih.